Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Landiri Abadi dengan NIM 2211913010. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pertemuan kelima mata kuliah manajemen proyek. Materinya itu tentang project scope manajemen atau manajemen cakupan proyek. Dalam suatu proyek kita tidak bisa bekerja tanpa batasan yang jelas, karena itu diperlukan manajemen cakupan agar proyek tetap terarah. Untuk slide selanjutnya, di sini ada pentingnya project scope management. Lanjut. Project scope management adalah sebuah ruang lingkup yang mengacu pada semua pekerjaan dan proses yang dilakukan untuk menciptakan hasil dari proyek. Dalam project scope management ini ada deliverable adalah sebuah produk yang menghasilkan sebagai bagian dari proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumentasi perencanaan atau notulen rapat. Kedua, project scope management mencakup proses dalam mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan yang termasuk atau yang tidak termasuk dalam suatu proyek. Di sini ada project scope management overview. Ada beberapa poin, yaitu ada plan scope management, collect requirement, define scope, create WBS. Yang kelima ada validate scope. Yang keenam ada control scope. Maksudnya proses dalam project scope management. Yang pertama ada project planning scope, yaitu menentukan proses pengolahan ruang lingkup dan requirement project. Yang selanjutnya ada collecting requirement, yaitu mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur dan fungsi serta produk yang digunakan untuk membuatnya. Yang ketiga ada defining scope, yaitu meninjau project chapter, dokumen requirement dan organization proses aset untuk membuka scope statement. Yang selanjutnya ada creating WBS, membagi hasil proyek menjadikan komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Selanjutnya ada validating scope, yaitu meresmikan penerima deliverables kepada klien. Yang kelima ada scope controlling, yaitu mengendalikan perubahan ruang lingkup proyek sepanjang siklus proyek. Selanjutnya planning scope management atau scope management plan, yaitu tim proyek menggunakan expert judgment dan meeting untuk mengembangkan dua keluaran penting, yaitu scope management plan, requirement management plan. Scope management plan adalah bagian dari project plan, yaitu project integration. Dalam scope management plan yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan scope statement secara rinci. Yang kedua, bagaimana cara atau metode pembuatan WBS. Yang ketiga ada bagaimana mengelola dan menyetujui WBS. Yang keempat ada bagaimana cara mendapatkan penerimaan formal atas deliverables yang telah selesai. Yang terakhir ada bagaimana mengontrol permintaan untuk perubahan lingkup proyek. Lanjut, planning scope management, yaitu requirement management plan. Requirement adalah sebuah kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi oleh proyek atau dimiliki oleh produk, layanan ataupun hasil lainnya untuk menghasilkan kesepakatan atau spesifikasi resmi, yaitu PMBOK GEDS edisi 5. Pada requirement management plan dituliskan bagaimana requirement proyek akan dianalisis, didokumentasikan dan dikelola. Dalam requirement management plan ada beberapa langkah, yaitu bagaimana merencanakan, melacak dan melaporkan requirement. Yang kedua ada bagaimana melakukan aktivitas manajemen konfigurasi. Yang ketiga bagaimana memprioritaskan requirement. Yang keempat bagaimana cara menggunakan metrik atas produk. Yang terakhir ada bagaimana melacak dan menangkap atribut dari requirement. Selanjutnya ini ada collecting requirement, itu langkah-langkah yang sering
kali paling sulit dalam skop manajemen, yaitu ada eliciation, dan kedua ada analisis, selanjutnya ada specification, dan terakhir ada validation. Yaitu ini adalah langkah-langkah untuk melakukan collecting requirement. Selanjutnya ada metode yang digunakan untuk pengumpulan requirement. Yang pertama ada interviewing, yang selanjutnya ada focus group and facilitate workshop, yang ketiga ada using group creativity and decision making techniques. Yang selanjutnya ada questionnaire and survey, selanjutnya ada observasi, dan yang terakhir ada prototyping. Ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan requirement. Selanjutnya di sini ada konsekuensi kesalahan requirement. Yang pertama itu ada membuat requirement dengan benar akan menghindari biaya perbaikan yang tidak dibutuhkan. Yang kedua ada konsekuensi biaya bisa fatal. Contohnya IBM biaya sampai 30 kali lipat. Di sini ada contoh kesalahan IBM. Ini dapat menghasilkan biaya itu menambah. Nah, sini ada best price Google. Ini adalah Google dikenal sebagai tempat bekerja terbaik inovatif dalam perkembangan produk. Selanjutnya how Google test software, atau bagaimana Google itu melakukan uji coba kepada softwarenya. Dari karangan John Whittaker, Google mengandalkan coder sepenuhnya untuk kualitas pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Google tidak memiliki banyak tester untuk menjamin kualitas karena sudah memastikan hasil yang bagus dari coder. Bahkan Google tidak menggunakan LG Approve karena mereka sudah mempunyai proses sendiri yang sebetulnya sudah cepat dan tidak terbawa tren yang sedang heboh. Ada requirement stability matrix. Di sini ada 3 poin, yaitu requirement sharing kali pecah menjadi beberapa kategori berbeda seperti functional requirement, service requirement, performance requirement, quality requirement, dan training requirement. Requirement stability matrix atau RTM adalah sebuah tabel yang mencantum requirement berbagai atribut dan status untuk memastikan bahwa semua persyaratan didatangi dan dipenuhi. Di sini ada contoh entry di RTM, yaitu nomor R32 dengan nama laptop memory dan kategorinya itu hardware. Untuk source-nya project chapter and corporate laptop specification, dan statusnya yaitu complete laptop orderer meet memory requirement. Selanjutnya ada yaitu bagaimana cara mendefinisikan scope. Scope adalah definisi ruang lingkup yang sangat baik dan penting untuk keberhasilan proyek karena satu, membantu meningkatkan keakuratan waktu, biaya, dan pikiran sumber daya. Kedua, mendefinisikan baseline untuk pengukuran kinerja dan pengendalian proyek, dan membantu dan juga mengkomunikasikan tanggung jawab pekerjaan yang jelas. Di sini ada project scope management, itu ada deskripsi ruang lingkup, produksi, kriteria penerimaan pengguna produk, dan informasi rinci tentang semua deliverables proyek. Di sini ada sebuah contoh proyek. Di sini ada bagaimana cara pembuatan work breakdown structure atau WBS. WBS adalah pengelompokan pekerjaan yang berorientasi pada deliverable proyek yang menentukan keseluruhan lingkup dari proyek. WBS adalah dokumen yang menjadi dasar untuk perencanaan dan pengolahan jadwal proyek, biaya sumber daya, dan perubahan. Di sini ada contoh scope baseline terdiri dari project scope management statement, WBS, dan WBS directory. Di sini metode ini menggunakan
Untuk membuat WBS adalah dokumentasi. Yaitu WordPress-nya adalah sebuah tugas ditingkatkan tingkat terendah pada WBS. Selanjutnya, contoh WBS yang dikelompokkan berdasarkan fase. Di sini ada WBS yang sudah dikelompokkan berdasarkan fasenya. Jadi fasenya itu ada satu project management. Project management itu menentukan planning, meeting, dan administration. Dan kedua ada product requirement. Product requirement ini bekerja pada software, user dokumentasi, dan training program material. Selanjutnya ada detail design. Detail design ini bekerja untuk membuat detail software dan juga user dokumenter dan training. Itu ada konstruk sama seperti selanjutnya. Itu ada pekerjaannya itu software, user dokumentasi, dan training program material. Selanjutnya ada integration and testing. Di sini pekerjaan itu adalah untuk mengintegrasikan software dan juga untuk melakukan testing pada software. Dan di sini tugasnya itu juga untuk mengintegrasikan user dokumentari dan mengintegrasikan training program material. Di sini ada pembuatan Gantt berdasarkan proses grup dalam pengembangan proyek. Di sini ada WBS. Selanjutnya itu ada schedule. Schedule ini diatur oleh project manajemen. Di sini ada pendekatan dalam pembuatan WBS. Ada 5 cara untuk pendekatannya, itu menggunakan pedoman. Beberapa organisasi memberikan pedoman untuk menyiapkan WBS, yaitu seperti organisasi A ini sudah memberikan tutorial atau pedoman untuk membuat WBS. Selanjutnya ada pendekatan analogi, yaitu mereview WBS dari proyek serupa dan dilakukan penyesuaian pada proyek ini. Ini maksudnya adalah kita mereview WBS yang sudah dibuat sebelumnya, dan WBS itu mirip seperti proyek yang kita rancang, dan kita sebagai project manager kita menjadikan WBS ini sebagai pedoman kita untuk membuat proyek WBS. Ini ada pendekatan top down, yaitu penentuan pekerjaan pada level WBS teratas dan diturunkan ke bawahnya, yaitu ini adalah seperti pembagian kerja dari atas ke bawahnya gitu. Dan ada pendekatan bottom up, yaitu penentuan tugas spesifikasi pada level terendah dan di atasnya. Dan ada pendekatan mind mapping, yaitu digunakan untuk pada pendekatan top dan bottom up. Ini mencampurkan dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Selanjutnya ini ada ini adalah contoh mind mapping WBS, yaitu menggabungkan dua metode. Selanjutnya ini ada WBS directory, yaitu banyak tugas atau item WBS yang tidak jelas dan harus dituliskan lebih rinci sehingga tim tahu apa yang harus dilakukan, dapat memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam biaya ini. Ini adalah WBS directory adalah dokumen yang menjelaskan tentang informasi rinci tentang setiap item WBS. Contohnya ini adalah dokumen yang memberikan informasi terkait detail setiap item pada WBS tersebut. Ada panduan dalam membuat WBS dan WBS directory. 1. Sebuah unit atau item pekerja harus muncul hanya satu tempat di WBS. 2. Konten pekerja item WBS adalah jumlah item WBS dari item WBS di bawahnya. Ketiga, pada sebuah item WBS cukup hanya satu individu yang menjawab meskipun banyak orang yang mungkin mengerjakannya. 4. WBS harus konsisten dengan cara pekerjaan yang sebenarnya dilakukan. 5. Anggota tim proyek harus dilibatkan dalam mengembangkan WBS untuk memastikan konsistensi atau dukungan mereka. 6. Setiap item WBS harus didokumentasikan dalam bentuk WBS directory untuk memastikan pemahaman yang akurat tentang ruang lingkup yang termasuk tidak termasuk dalam item tersebut. 7. WBS harus bersifat fleksibel untuk
mengakomodasikan perubahan yang tidak terhindarkan sekaligus menjaga kontrol atas konten pekerjaan sesuai dengan scope statement. Sini ada cara validating scope. Validasi cakupan adalah penerimaan cakupan sebagai suatu yang disepakati. Kalau cakupan terlalu besar, proyek terancam gagal. Oleh karena itu, validasi selalu dibutuhkan. Perlu ada formalisasi untuk cakupan yang diterima. 6 ada controlling scope. Ini adalah langkah yang terjadi ketika proyek berjalan. Dan setiap perubahan terhadap cakupan proyek IT harus dikendalikan atau dimonitoring, divalidasi ulang atau disepakati supaya tidak menjadi terlalu besar atau terlalu banyak perubahan yang mengakibatkan keterlambatan atau bengkaknya biaya pengerjaan. Di sini ada software yang biasanya digunakan untuk proyek ini, yaitu WBS harus dibuat dengan baik menggunakan software banyak pilihan seperti yang tepat seperti aplikasi yang ada di bawah ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.